Alright, selamat datang di Cerita Komunikasi. Nah, seperti yang kamu lihat ya, Komunikan hari ini vlog aku nggak jauh beda dengan vlog yang sebelumnya gitu kan. Karena memang beberapa dari kamu atau beberapa dari Komunikan itu nge-message aku gitu kan, kalau misalnya ayo dong tambahin lagi gitu ya beberapa bahasa tubuh yang selama ini kayaknya kita gunain atau kita tunjukin, tapi mungkin aja sebenarnya ada arti tersendiri yang itu kurang baik buat ditunjukin gitu kan. Jadi oke lah, kayaknya aku harus bikin satu part lagi nih untuk kelanjutan dari vlog yang terakhir, yaitu tentang bahasa tubuh atau bahasa nonverbal dalam kita berkomunikasi dengan siapapun gitu ya. Nah, jadi ini lanjutan dari video yang sebelumnya, dan seperti yang kamu lihat di judulnya, ini adalah part kedua, dan aku masih punya beberapa bahasa tubuh lagi yang dari beberapa sumber aku baca gitu kan, dari buku, dari jurnal, dari artikel. Ternyata punya arti khusus yang ya bisa dibilang sebenarnya agak kurang baik gitu ya. Dan ada juga nih yang baiknya, jadi ada positif, ada negatifnya. Cuman again, balik lagi itu ke individu masing-masing dari kita. Bisa aja apa yang aku sampaikan ini nggak sesuai dengan apa yang kamu rasakan sebenarnya gitu kan. Jadi ya bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain, tapi apa yang aku sampaikan di vlog ini dan juga vlog sebelumnya itu based on experience dari beberapa orang, dan juga udah ada sumber resminya juga. So nanti bakalan aku taruh untuk link yang aku baca gitu kan dari beberapa artikel, jadi kamu bisa baca lebih banyak lagi tentang bahasa tubuh dari beberapa artikel yang udah aku taruh sekali lagi linknya di bawah sini ya. Nah anyways, kalau misalnya kamu Komunikan belum lihat vlog yang sebelumnya tentang 5 bahasa tubuh part 1, kamu bisa lihat ya videonya di bawah sini, karena udah aku taruh juga linknya, dan untuk video-video yang lainnya pun juga udah aku taruh linknya. So semoga kamu bisa nonton dan kamu bisa terus support untuk Cerita Komunikasi di konten-konten selanjutnya ya. Alright, langsung saja kita mulai dengan bahasa tubuh part kedua yang harus kamu tahu artinya apa, biar semakin ngebuat komunikasi kamu menjadi tambah oke lagi. Ini dia yang pertama. Nah, ini dia yang pertama yang sering aku tunjukin ya, atau mungkin banyak dari kamu yang sering menunjukkannya juga. Yaitu dengan membuka tangan seperti ini, atau juga dengan ya sering bermain tangan gitu kan. Karena menurut aku pribadi, ini salah satu hal yang bisa ngebuat aku terhindar atau juga mengurangi dari yang namanya nervous atau gugup gitu ya. Dan terbukti juga beberapa orang atau beberapa teman yang aku tanya, kenapa mereka sering menunjukkan tangan mereka semacam terbuka seperti ini, karena itu tadi, mereka ingin membuat dirinya terbuka di depan audiens, dan ya itu semakin meningkatkan kepercayaan diri juga dengan apa yang kita sampaikan. Dan dari beberapa sumber yang aku baca juga, ternyata dengan kita membuka tangan, itu adalah salah satu bentuk keterbukaan diri terhadap orang yang kita ajak berbicara atau audiens-audiens yang kita berikan informasi. Jadi jangan ragu ya kalau misalnya kamu baru pertama kali presentasi, atau mungkin udah sering presentasi atau udah sering berkomunikasi dengan orang, cuman masih ngerasa gugup gitu kan. Nah, dengan kita membuka tangan seperti ini, itu salah satu cara untuk membuat kamu semakin pede dan juga semakin membuka diri dengan siapapun juga. Tapi kalau seandainya nih ya, seandainya kamu di saat berkomunikasi atau juga presentasi ada pointer atau juga ada semacam pulpen atau spidol atau barang yang bisa kamu pegang, itu juga salah satu hal yang ngebuat kamu semakin pede dan juga terhindar dari yang namanya nervous. Tapi ingat, itu cuma satu tangan aja ya, ibaratnya kayak kita make tangan kanan buat megang pointer. Nah, tangan kirinya itu usahakan semacam kita membuka diri dengan bermain tangan seperti ini. Ya, jadi itu dia saran aku dari bahasa tubuh yang pertama. Dengan kita membuka tangan seperti ini, artinya kita menunjukkan kepada orang bahwa kita pede dan juga terbuka. Alright, yang kedua, ini kebalikan dari yang pertama tadi. Kalau yang pertama adalah membuka tangan seperti ini, tapi ada juga nih beberapa orang yang mungkin sering berkomunikasi atau juga menunjukkan bahasa tubuh dengan menyembunyikan tangannya
di belakang. Like this. Ya, mungkin dari kamu ada yang pernah seperti ini ya kan, karena apa ya, ngerasa canggung atau ngerasa bingung aja gitu ya kalau berkomunikasi tanpa menaruh atau juga menyembunyikan tangan di belakang tubuh. Nah, ternyata arti dari bahasa tubuh seperti itu ada positif, ada negatifnya loh komunikan. Nah, kalau positifnya itu bisa menambah kepercayaan diri kita juga ya kan. Dari beberapa orang yang aku tanyain, ternyata mereka lebih pede kalau menyembunyikan tangan seperti ini, apalagi cowok biasanya gitu ya. Cuman kamu juga harus hati-hati komunikan. Kenapa sih hati-hati? Karena dengan kita menunjukkan gestur atau juga bahasa tubuh menyembunyikan tangan di belakang tubuh kita, itu artinya kita nggak terbuka, atau juga mungkin kamu sedang dalam kondisi kurang baik moodnya ya. Mungkin lagi sedih atau juga lagi lagi broken heart ya. Dan kalau diajak komunikasi kayaknya agak kurang terbuka, jadi kamu menyembunyikan tangan seperti ini untuk nunjukin kalau kamu moodnya lagi nggak baik gitu ya. Jadi ya ada positif, ada negatifnya kalau kita menyembunyikan tangan di belakang tubuh. So tergantung kamu lagi, apakah kamu ngerasa lebih pede atau kamu sebenarnya ngerasa kurang terbuka dan dalam kondisi nggak mood untuk berkomunikasi. Nah, pilihan ada di kamu. Jadi kalau misalnya kamu sekarang nonton vlog ini, kayaknya aku boleh deh tahu ya alasan kamu kalau menyembunyikan tangan itu apa sih sebenarnya. Bisa kasih tahu aku di kolom komentar di bawah sini ya. Nanti aku bakalan bacain dan bakalan bales juga respons dari kamu. Yap, ini dia yang ketiga. Pernahkah kamu ngelakuin ini komunikan, atau mungkin di saat kamu lagi komunikasi tiba-tiba lawan komunikasimu menggigit kuku? Nah, kayaknya kamu harus segera menanyakan kondisinya dia. Kenapa? Karena bisa aja di saat dia lagi berkomunikasi dan tiba-tiba dia menggigit kukunya, itu artinya adalah dia sedang stres atau sedang depres. Dan beberapa teman sih yang aku pernah ajak komunikasi gitu ya, tiba-tiba dia lagi gigit kuku gitu kan, aku langsung refleks untuk nanyain kondisinya dia. Kamu baik-baik aja kah? Atau mungkin ada sesuatu yang pengen dibicarain? Bicarakan aja, karena aku siap buat menjadi seorang pendengarnya gitu ya. Dan ternyata di saat aku selesai menanyakan itu, dia benar-benar dalam kondisi kurang baik ya. Jadi ada semacam problem di kehidupannya dia. Nah, kamu juga bisa praktekkan itu komunikan. Jadi di saat kamu lagi asik-asiknya cerita, asik-asiknya komunikasi gitu ya, dan ternyata teman atau lawan komunikasi kamu itu sedang menggigit kuku, itu artinya kemungkinan dia sedang dalam kondisi yang kurang baik atau stres atau depres tadi ya. Jadi kamu bisa posisikan diri kamu sebagai pendengar yang baik untuk cerita atau juga masalah yang sedang ia hadapi. Dan kayaknya menurut aku pribadi juga selain ngebuat stres dari kita menggigit kuku itu, bahasa tubuh yang semakin mendukung kalau lawan komunikasi kita itu stres adalah dari matanya. Misalnya matanya nggak fokus ke kita, atau mungkin juga kayak kelihatan kosong gitu kan. Terus wajahnya pucet ya, kelihatan nggak bersemangat. Nah, itu adalah tanda-tanda atau juga signs bahwa dia sedang dalam kondisi kurang baik atau stres atau juga depres. Nah, ini dia yang keempat ya. Pernah ngelakuin ini? Kayaknya beberapa orang pernah lah ya gitu kan, walaupun nggak terlalu sering ya komunikan. Ternyata dengan kita menaruh telapak tangan kita di belakang leher atau juga menggosokkan kedua telapak tangan seperti ini, itu artinya kita sedang dalam kondisi kurang pede atau kurang yakin dengan obrolan itu ya. Dari beberapa sumber yang aku baca sih seperti itu ya komunikan, dan kayaknya aku juga yakin beberapa orang yang di saat kita mengajaknya untuk berkomunikasi, tapi ya ada beberapa kali dia menaruh tangan di belakang leher atau juga menggosokkan kedua telapak tangannya gitu ya. Dengan ditambah ekspresi wajahnya dia juga, kayaknya dia sedang lagi nggak pede deh gitu ya, atau juga kurang mau diajak untuk berkomunikasi. Dan kalau kamu ketemu orang seperti itu,
apa ya, saran aku kayaknya kamu harus segera untuk menyudahi komunikasi yang kamu lakukan. Atau sebelum kamu menyudahinya, kamu bisa tanya juga kondisinya dia. Apakah dia dalam kondisi baik-baik aja, atau mungkin ada sesuatu atau ada problem yang pengen diceritain gitu ya. Karena di saat kamu bertanya seperti itu, setidaknya kamu menunjukkan sisi respect atau juga peduli dengan orang itu ya. Apakah dia mau cerita atau enggak, itu urusannya dia gitu ya. Karena setidaknya itu tadi, kamu udah menawarkan diri. Kalau dia mau, alhamdulillah. Tapi kalau misalnya dia agak kurang pede masih gitu ya buat bercerita karena mungkin ini masalah terlalu private, ya it's okay, kamu jangan memaksa dia untuk bercerita. Itu akan semakin menambah dia untuk apa ya, untuk nggak pede gitu kan. Jadi harus ada batasannya juga untuk meminta orang untuk bercerita. Nah, ini dia bahasa tubuh atau juga bahasa nonverbal yang terakhir atau yang kelima, yaitu menopang dagu dengan sebelah tangan seperti ini dan juga menaruhnya di atas meja. Pasti sering dong ya komunikan ngelihat beberapa orang atau juga lawan komunikasimu yang menunjukkan bahasa tubuh seperti yang aku contohkan tadi ya, yaitu menopang dagu dengan sebelah tangan di atas meja. Nah, kamu harus benar-benar tahu artinya ya komunikan, karena itu menandakan bahwa orang tersebut sedang dalam kondisi bosen atau kurang bergairah dalam berkomunikasi atau juga mendengarkan pesan yang kamu sampaikan gitu ya. Karena memang ada beberapa faktor sih sebenarnya. Contoh, mungkin aja selama komunikasi itu berjalan mungkin 1 jam gitu ya. Jadi selama 1 jam itu kok cuman 1 orang aja nih yang dominan gitu ya. Dari awal sampai akhir kok cuman dia aja yang ngobrol, kok cuman dia aja yang bercerita. Kapan nih giliran aku yang ngomong, kapan nih giliran aku yang juga bisa bercerita gitu ya. Jadi lama-kelamaan orang pasti akan bosen. So ya mungkin dia akan refleks untuk menunjukkan bahasa tubuh dengan seperti ini gitu ya. Jadi kamu harus benar-benar apa ya, semacam realize atau juga sadar bahwa oke, kayaknya cukup deh aku ngomongnya, cukup deh kayaknya aku untuk ceritanya. Sekarang saatnya lawan komunikasimu yang berbicara juga, dan kamu bisa tanyakan gimana kondisimu atau gimana ceritanya kamu gitu ya. Boleh deh kamu sekarang yang cerita, karena tadi udah banyak kan aku cerita gitu ya. Jadi sekarang kita bertukar cerita nih gitu. So itu adalah sesuatu yang sangat bijak menurut aku ya komunikan. Karena yang namanya komunikasi itu nggak cuma tentang 1 orang aja, sekali lagi gitu ya, tapi tentang gimana kita menghargai orang lain yang menjadi lawan komunikasi kita. Let's say kalau misalnya ada 2 orang yang berkomunikasi, otomatis harus 50-50 dong, jangan 80-20 atau bahkan 100% di 1 orang aja. Harus kedua belah pihak ini sama-sama menguntungkan, satu bercerita, satunya mendengarkan, dan begitu juga sebaliknya ya. Nah, kalau kamu punya pertanyaan atau juga punya apa ya, saran dan bahasa tubuh lainnya yang di luar aku sampaikan dari vlog ini dan juga vlog sebelumnya, kamu bisa sampaikan aja di kolom komentar di bawah sini. Nanti bakalan aku jawab, bakalan aku bales juga komentarnya kamu. Kita sama-sama belajar gitu ya komunikan. Siapa tahu mungkin ada beberapa bahasa tubuh yang aku nggak sampaikan tapi kamu tahu artinya nih. Jadi ya aku bisa nambah ilmu baru lagi dari kamu. So sekali lagi bisa sampaikan aja komentarnya kamu di kolom komentar di bawah sini. Atau kalau kamu pengen lebih interaktif lagi, bisa follow Instagram aku di @im.aksa, karena di Instagram aku lebih sering posting tentang ilmu komunikasi, kemudian public speaking dan juga self development gitu ya. Dan kita bisa lebih banyak komentar, bisa lebih bertukar pesan juga via direct message atau DM gitu ya. Jadi bisa sekali lagi follow Instagram aku di @im.aksa. Linknya juga udah aku taruh di bawah sini. Jadi tinggal klik follow, komen, dan juga DM di Instagram aku ya. Nanti bakalan aku balas dan kita bakalan berbagi banyak hal tentang ilmu komunikasi. Dan sekali lagi jangan lupa untuk subscribe, terus likes, komen, di-save ya, di-share juga ke teman-teman kamu agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari cerita komunikasi yang aku sampaikan di vlog kali ini dan juga vlog-vlog sebelumnya ya. Nah, udah kelar komunikan
vlog kali ini. Terima kasih banyak sekali lagi udah nonton vlog untuk bahasa tubuh part kedua kali ini ya. Semoga apa yang kamu tonton itu bisa bermanfaat untuk kehidupan kamu sehari-harinya. Kita ketemu lagi di cerita komunikasi atau juga di vlog berikutnya. Kira-kira aku bakalan sharing apa, tungguin aja ya. So, selamat beraktivitas, komunikan. Semoga hari kamu menyenangkan. Have a good day and bye. Jangan lupa bahagia.